Presiden Soekarno, mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Shihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Shihab. Fakta sejarah umat Islam memimpin dunia selama 1315 tahun. Dimulai dari Rasulullah SAW 610 Masehi sampai Turki Utsmani 1924. Rasulullah memimpin dari 610 sampai 632 Masehi, artinya 23 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin memimpin 30 tahun dari 632 sampai 661 Masehi. Mulkan Adhan dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani memimpin 1262 tahun. Artinya 1315 tahun khilafah memimpin dunia. Pernahkah terjadi khilafah membantai satu negara? Genosida terjadi di masa khilafah? Terjadi tidak? Perang dunia terjadi tidak di masa khilafah memimpin dunia selama ini? Tidak. Yakin? Yang terjadi justru ini. Di Baghdad, Universitas Al-Muntang Syriyah, Khalifah Hakam bin Abdurrahman An-Nasr mendirikan universitas yang bukan hanya menampung mahasiswa muslim, tapi mahasiswa kafir pun boleh sekolah di sana. Kafir, non muslim boleh kuliah di sana. Itu faktanya. Dan sekolah ini, universitas ini lengkap dengan sarana-sarana yang menunjukkan pendidikannya. Maka lahirlah para ilmuwan-ilmuwan dan saintis-saintis di abad tadi. Lalu Barat pada saat itu kondisinya sedang apa? Nanti jawabannya. Ya, insyaallah nanti kita bahas lagi. Kemudian Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra. Ketika lepra dan tunanetra mewabah menjadi penyakit endemik di seantero negeri, ini terbuka untuk siapapun, termasuk yang non muslim sekalipun. Ya, bahkan ada rumah sakit keliling yang pertama kali dipopulerkan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad, di Kairo, ya, kemudian di Damaskus. Kemudian juga Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid membangun sebuah perpustakaan besar yang kemudian diberi nama Al-Hikmah. Perpustakaan ini menampung semua karya pikir seluruh para penulis dunia. Hatta karya pikir Sokrates dengan Demokratosnya, Aflatun atau Plato dengan monarkinya, Ariston atau Aristoteles dengan politika republikananya, itu ada dimuat di sana. Bahkan Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid melakukan revolusi ilmiah. Beliau melakukan sayembara penterjemahan karya pikir para filsuf Yunani tadi. Nah, diadakanlah sayembara penulisan karya tulis Sokrates, Plato dan Aristoteles. Mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Ternyata yang menang saat itu adalah tokoh yang bernama Hunain bin Ishaq. Dan Hunain bin Ishaq ini bukan seorang muslim. Dia adalah seorang Nasrani. Dialah yang terbaik menerjemahkan karya filsuf Yunani tadi ke dalam bahasa Arab. Kemudian dibukukan menjadi satu karya mereka, Sokrates, Plato dan Aristoteles dibukukan menjadi satu, diberi judul As-Siyasah. As-Siyasah. Ya. Nah, buku inilah yang menjadi titik tolak lahirnya para pemikir politik Islam. Sekelas Ibnu Khaldun dengan kitabnya Al-Muqaddimah, dengan Al-Mawardi, ya, sekelas Al-Mawardi dengan kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian juga Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Majmul Fatawa. Ini sumbangsi Islam terhadap peradaban dunia. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Apakah ini yang mengancam keberadaan suatu bangsa, entitas satu negeri? Bukan, penambah Allah. Apalagi penampilan banyak. Mas, kameranya tetap diam saja. Baik, apalagi? Bahkan saat itu Khalifah memberikan penghargaan tinggi kepada para penulis buku, Bapak Ibu. Siapapun yang menuliskan buku, mau muslim, mau kafir, non muslim, jika dia menulis buku dan bukunya bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat untuk membangun peradaban dan hasanah pendidikan dunia, itu diberi hadiah emas seberat buku yang dikarangnya. Imam Ibnu Katsir berapa jilid kitabnya, dapat emas seberat kitabnya. Ini dilakukan untuk menghargai, melanjutkan apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Ini dilakukan sejak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab
ketika beliau datang ke Yerusalem. Umar datang ke Al-Quds, Palestina, ya, ke Al-Aqsa, atau kemudian diklaim oleh Israel sebagai Yerusalem. Saya ditegur kalau saya menyebut Yerusalem. Ketua Rabitah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi, beliau menegur saya ketika saya bertemu dengan beliau di Masjidil Aqsa. Saya bertanya saya, Aina Taskun, kamu tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Hotel Nasional di Jalan Solehuddin Gate. Ya. Saya tinggal di Yerusalem Timur. Jangan sebut Yerusalem ahi. La taqul Yerusalem. Jangan kau katakan Yerusalem. Kalau kau mengatakan Yerusalem berarti kau mengakui ini tanah ini Al-Quds milik mereka Israel. Katakan Al-Quds. Jangan katakan Yerusalem. Dan jangan pernah kau katakan Hebron, katakan Al-Khalil. Jangan pernah kau katakan Jericho, katakan Ariha. Itu artinya engkau mengklaim kalau itu milik kita kaum muslimin. Oh, begitu, terima kasih. Nah, para sekalian, Yerusalem, Al-Quds, keceletot ya. Al-Quds itu dipegang oleh Romawi. Pendetanya saat itu adalah pendeta Sophronius. Sophronius perang berkata begini, aku tidak akan menyerahkan kunci Al-Quds ini kepada siapapun, hatta kepada Umar bin Khattab, melainkan jika Umar datang sendiri ke sini dan aku menyerahkan langsung ke tangannya, dari tanganku. Sampai beritanya pada Umar bin Khattab. Maka Umar pergi ke Al-Quds, datang sendiri. Begitu informasi Umar datang, Umar sosok yang mengalahkan Romawi dan Persia pun kalah sama Umar. Itu dibayangkan sebagai sang pembantai oleh mereka, Yahudi dan Romawi yang ada di Al-Quds. Mereka sembunyi ketakutan dan bayangan mereka habis dibantai sama umat Islam. Karena raja-raja sebelumnya yang menguasai Al-Quds itu melakukan pembantaian kepada mereka. Raja Romawi kah, Persia kah. Tapi apa yang terjadi? Berita itu sampai pada Umar bin Khattab, sampaikan kepada mereka. Man kana fi Baitul Maqdis fa huwa aminun. Man yaskunu hiwala Baitul Maqdis fa huwa aminun. Wa man dakhala Baitul Maqdis fa huwa aminun. Ya, imma Yahudiyan wa imma Nasraniyan. Ya. Wala siyama huwa muslim. Siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa aman dia. Barang siapapun yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa aman dia. Yahudikah ataukah dia Nasrani? Aman. Lalu Umar membuat sebuah ceramah yang kemudian menjadi penjajian Umayyah. Begitu mendengar ceramah Umar seperti itu, pada keluar tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka masih takut-takut karena pasukan Islam ada banyak di belakang Umar bin Khattab. Maka kemudian pendeta Sophronius datang keluar, menghadap kepada Umar. Umar pun turun dari kudanya. Ketika itu Sophronius lalu menghampiri Umar, dirangkul oleh Umar bin Khattab. Ya, dirangkul. Lalu Umar bin Khattab menyalaminya. Bagaimana kabarmu? Sehat? Orang-orang, gini tidak dibantai. Maka mereka keluar tuh. Ayo, ternyata enggak dibantai kita. Ayo, benar ucapan orang ini gitu. Akhirnya gimana? Lalu pendeta Sophronius mengangkat tangan Umar dan mengatakan, hidup Umar! Tahya Umar, tahya khalifah, tahya khalifah, tahya khalifah, tahya Amirul Mukminin. Akhirnya semua bersorak, tahya, tahya Umar, tahya, hidup Islam, hidup Islam. Seperti itu. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Ya. Ini fakta, Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian lanjut ya. Pada tahun 1519 Khilafah Turki Utsmani memberikan sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi. Tadinya mereka terkena isu kalau Khilafah Turki akan membantai mereka. Lalu mereka ngungsi ke Rusia, ternyata Rusia mereka yang membantainya. Akhirnya mereka kembali minta suaka politik kepada Khilafah Turki. Diterima sama Khilafah Turki Utsmani. Bahkan dikasih sertifikat tanah pada saat itu. Udah disuruh tinggal mau di mana, dikasih sertifikat tanah. Ayo tinggal di sana. Dibangunkan lagi rumah untuk mereka. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Ancaman bagi negara, ancaman bagi satu bangsa? Tidak. Kemudian ketika Amerika menang atas revolusinya terhadap Inggris, George Washington menyaksikan Amerika kelaparan, dilanda kelaparan besar karena
kecapaian hasil memenangkan kecapean perang melawan Inggris. Karena Inggris adalah penjajah saat itu. Amerika koloni Inggris tahun 18, abad ke-18. Khilafah Turki membantu Amerika yang kelaparan parah tadi. Khalifah Turki saat itu mengirimkan bantuan senilai 10 juta pound sterling. Inggris tersinggung dengan bantuan tadi. Jangan mentang-mentang banyak duit deh, membantu kayak gitu. Udah gue juga bisa lah ngasih kompensasi. Turunin dong, malu gue gitu. Kata Inggris tuh. Akhirnya diturunkan dari 10 juta menjadi 10.000 pound sterling. Selebihnya diberikan makanan-makanan, tetap aja makanan itu diberikan. Apakah ini yang disebut dengan ancaman dunia? Tidak, Bapak Ibu. Baik, kemudian ada surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir oleh tentara Rusia dan mencari suaka politik kepada Khalifah Turki Utsmani pada tahun 1709 Hijriah, maaf 1709 Masehi atau 1121 Hijriah. Pada saat itu Islam menguasai dunia, terutama Yerusalem dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat itu. Beliau adalah gubernur Mesir. Ini diberikan surat perlindungan kepada Raja Swedia, maka Rusia pun tidak berani untuk menghukum dan menangkap serta membunuh Raja Swedia. Kemudian pemberian izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang ingin kembali dari Rusia ke Khilafah Turki Utsmani. Ya, Bapak Ibu, ada banyak sekali fakta-fakta sejarah yang khilafah berikan sebagai kontribusinya kepada dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan Indonesia pada saat kekhilafahan ada? Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Islam ke Indonesia sampai kapan? Kapan Islam sampai ke Indonesia? Selama ini ada yang menyatakan pada zaman siapa Indonesia tersentuh oleh Islam? Ada yang menjawab zaman pada abad ke tahun 1100-an, abad ke-11, ada yang menyebutkan abad ke-12. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7. Sejak Rasulullah masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Arab. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk beranalisa. Di zaman Fir'aun, jasad para Fir'aunnya Mesir itu dimumikan. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Fir'aun ada yang disebut dengan kamper. Betul? Istilah lain dari kamper itu adalah kapur barus. Ternyata, sekali lagi, jasad Fir'aun yang dimumikan dengan menggunakan kapur barus. Ini kapur barusnya didapat dari mana? Dari barus, Bapak Ibu. Dan barus ini adalah tapanuli. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Fir'aun, barus ini sudah terkenal pengekspor kamper ke Mesir. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amnihotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Ya, pernah nonton filmnya? Dalam film The Mummy? Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah. Aisyah meninggal karena dipecahkan kepalanya oleh Fir'aun, kan? Mereka beriman kepada Allah lewat dakwahnya Nabi Musa. Amnihotep kemudian berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab ini diberi nama Abdullah. Ternyata Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul.
Jadi ada nabi dan rasul yang Allah utus dari keluarga Fir'aun. Buka dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-80 berapa coba Kang? Wa qala ar-rajulu alladhi yaktumu imanahum, dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dia orangnya. Dialah yang kemudian menjadi Fir'aun, menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun Ramses tenggelam. Dia rubah Mesir menjadi Islami. Dia rubah Mesir menjadi bertauhid. Saat itu ditentang oleh Ra, dalam kurung Horus. Ya, Horus kemudian bekerja sama dengan Ra, maka lahirlah Lahorati. Ya, ini menyerang Akhenaton. Maka Akhenaton kemudian mengungsi ke Amnatra. Ternyata pun diserang. Padahal dia sudah membangun istana yang bernuansakan tauhid. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari satu ujung ke ujung dunia, dari ujung barat dunia ke negeri matahari terbenam, dari matahari terbit. Di mana negeri matahari terbenam? Kang, boleh diklik? Maksudnya boleh duduk di kursi saya? Kursi saya, kursinya Al-Asri, milik Al-Asri ya. Anak saja saya mengklaim baik. Gak apa-apa mas, pegang aja. Nah para sekalian, di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dakwahnya Zulkarnain. Nah, ini kemudian diberi nama Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Zul artinya yang punya. Wallahu Zul Fadlil Azim. Dan Allah yang maha mempunyai keutamaan yang agung. Zu artinya yang mempunyai. Qarnain dua tanduk. Jadi Zulkarnain itu yang punya dua tanduk. Kenapa? Karena orang-orang Mesir, raja-raja Mesir, walaupun kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang diuntun di sini, kanan kiri. Makalah seperti tanduk. Karena punya dua, jadi Zulkarnain. Nah, Zulkarnain Allah perintahkan dakwah. Dia dakwah dari negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad melakukan penelitian bahwa ternyata tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat lumpur hitam itu adalah Maldives. Maldives. Klik lagi kan? Dan negeri dia bernama Kiribati. Klik lagi kan? Nah ini Kiribati. Australia, New Zealand, Papua, ada New Zealand di atas dan ada Kiribati. Ternyata ini New Zealand. Di Kiribati ini dan di Maldives itu banyak orang-orang Islam dan mereka kenal kepada cerita Zulkarnain. Ada yang menyebutkan ternyata silsilah mereka nyampe ke Zulkarnain. Klik lagi kan, Mas? Baik Mas, tolong diklik. Mohon maaf saya suruh Mas. Jadi asisten Ustaz. Ini Maldives, negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya, dan ini Kiribati. Berarti dia mendakwahkan Islam dari sini sampai ke sini, terus ke Eropa, sampai ke Cina, mengurung Ya'juj Ma'juj, membuat Cina masuk Islam. Jadi Cina sudah tersentuh tauhid sejak zaman Zulkarnain sampai dakwah ke Eropa, sehingga dunia ada dalam genggaman dakwahnya, dan dia kembali ke Mesir. Artinya salah satu jalur dakwah dari dia adalah melewati, klik, tolong Mas diklik, melewati jalur ini kan, melewati jalur Nusantara. Itu dakwahnya Zulkarnain di zaman Nabi Musa. Jadi Islam menyentuh Indonesia sejak kapan? Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Sepakat? Sepakat tidak Bapak Ibu? Ah, ini sejarah yang baru Bapak Ibu ya. Klik lagi kan? Mohon maaf. Nah terus lagi klik lagi. Dakwah ke sini, kemudian pernah kembali lagi ke sini. Dan dia pernah kemudian dakwah ke Eropa. Klik lagi Mas. Itulah alasan kenapa Indonesia mayoritas Islam. Kalau memang Majapahit dan Sriwijaya lebih dulu, harusnya kita mayoritas Hindu dan Buddha, betul? Harusnya, faktanya mayoritas Islam. Berarti yang dulu menyentuh Indonesia siapa? Islam, Bapak. Klik lagi Mas. Dan ini adalah salah satu kontribusi khilafah Turki Utsmani kepada Indonesia.
Ya, khilafah Turki pernah membantu Aceh dan Indonesia pada umumnya dengan dikirimkannya pasukan perang terbaik. Ada para ahli senjata api, ada penembak ulung, sniper, dan juga para teknisi perang untuk mengamankan wilayah yang bernama Asy-Syamatirah. Dari sini kemudian saya cari jejaknya. Ternyata nama-nama pulau di Indonesia itu nama-nama Islam. Umat Islam yang memberikan nama. Pertama, klik Mas. Ya, yang tadi klik lagi Mas. Klik lagi Mas. Nah, Sumatera itu berasal dari kata Asy-Syamatirah. Asy-Syamatirah artinya mahkota. Syamatir, jadi Sumatera. Tapi kalau orang Sumatera gak bisa menyebut sya, jadi pakai sin, Sumatera. Dari kata Asy-Syamatirah, mahkota. Jawa itu bahasa Arab al-Jawu, tempat yang tinggi dan dingin. Maka diberi nama Jawu, tempat tinggi dan dingin itu Jawu. Kayak Taif itu Jawu. Mau kemana bro? Mau ke Jawa Taif. Ini nanti dah biak, ila Jawa Taif. Mau ke Jawa Taif. Karena tinggi. Karena panjang dibagi 3 sama para ulama. Ada Jawa Syarqiyah, Jawa Gharbiyah, Jawa Syarqiyah. Jawa Gharbiyah, Wusta, Syarqiyah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah daratan yang berawa. Baru Naun, jadi Barnau, Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Dari kata Makassara, kassara yukasiru, memecahkan, tempat yang terpecah, Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, karena di sinilah para raja-raja Arab tinggal karena indahnya kepulauan ini. Maka diberi nama Jaziratul Muluk. Portugis datang diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Portugis dan Belanda diganti Papua Nugini. Pada dulu namanya Biladun Nurul Islami. Alhasil Bapak Ibu sekalian, sebetulnya siapa yang memakmurkan Indonesia pertama kali sebelum ada penjajahan? Penjajahan terjadi di fase yang keempat, di masa hancurnya Turki Utsmani. Saya ragu, betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Tidak. Kang mundur kan? Bisa mundur ke belakang? Mundur lagi kan? Nah, ini dokumentasi Turki Utsmani pernah memberikan surat pengangkatan Pangeran Diponegoro sebagai Khalifatu Turki Utsmani ing Tanah Jawi. Makanya sekarang istilah Sultan Hamengkubuwono masih mendapatkan gelar khalifah kan? Halo Jogja. Jogja ini menjadi pusat khalifah Asia Pasifik. Wakilnya Turki Utsmani, Bapak Ibu. Ya. Dan ini memberikan bantuan kontribusi besar untuk menghilangkan penjajahan dan menekan penjajah Belanda dan Jepang. Artinya, Turki Utsmani menguasai Indonesia dan membantu Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Saya tidak yakin, Bapak Ibu. Turki Utsmani menguasai dunia kan? Nah, membantu Indonesia. Baik, intinya Bapak Ibu nikmati Allah, semua ini merupakan terus dilanjutkan. Sebuah fakta sejarah. Kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Klik lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, klik lagi kan? Lupakah kita kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib? Ya, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta Paskibra dan pramuka di tanah air kita. Klik lagi kan? Ya, ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Klik lagi. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini, proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan? Klik lagi. Di rumahnya Farad Said Martak.
Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Apakah ini yang disebut dengan ancaman kebangsaan, Pak Hendro Priyono? Ya, klik lagi. M. Saad Shihab adalah salah seorang bapak pendiri bangsa ini, the founding father. Beliau adalah ayah dari bukan yang ini. Coba klik lagi kan. Beliau juga ikut serta dalam kemerdekaan ini. Ini sang pemberi nama NU. Klik lagi. Ya, Salim Naban, pendiri percetakan pertama di Indonesia yang membantu sosialisasi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Klik lagi. Ini Pangeran Diponegoro. Ya, Sayyid Muhammad Syahab. Beliaulah pahlawan yang membela Indonesia dari penjajahan Belanda. Klik lagi. Ini sang penyelamat bendera pusaka. Klik lagi. Ini sudah tadi Pangeran Diponegoro. Dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Shihab, ayahanda dari Habib Rizik Shihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Habib Rizik Shihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Ya, baik, klik lagi penonton sekalian. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh guru besar sejarah bangsa ini. Ya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryagrahara menegaskan kalau bangsa ini lahir karena peran para ulama.